Setiap hari saya dapat pertanyaan dari banyak founders, banyak entrepreneurs. Kira-kira apa hal yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneurs? Buat saya sebenarnya adalah think like a rocket scientist. Nah, ini adalah sebuah judul buku yang cukup menarik. Nah, di sini saya ingin sharing sedikit. Nah, kalau kita lihat, terbangnya sebuah roket itu bukan pekerjaan yang sangat simpel atau sederhana. Banyak faktor yang harus dipikirkan. Kita harus bisa berpikir 360 degree atau 360 derajat. Mulai dari koordinasi dengan ahli iklim misalkan, koordinasi dengan ahli fisika, ya, koordinasi dengan technician, bahkan sampai ke orang yang menghunting kadal gurun. Jadi menariknya adalah, kita tahu roket itu kan diterbangkan di daerah yang memang mungkin ada di daerah gurun atau padang gitu ya. Sehingga satu kesalahan kecil saja itu bisa menggagalkan luncurnya sebuah roket. Dan ini adalah taruhannya nyawa ya. Jadi artinya adalah miliaran dolar ditaruhkan untuk bisa menerbangkan satu roket. Nah, jadi think like a rocket scientist ini juga diperlukan oleh banyak entrepreneurs, banyak founders. Misalkan contoh, yang saya masukkan dengan think like a rocket scientist adalah bagaimana kita berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan perspektif yang lain. Misalkan ketika kita adalah seorang marketer, ya, sales kita turun, penjualan kita anjlok. Ini kan sebuah problem dan kita harus bisa solve problem ini kan. Dan umumnya kita akan mencoba untuk menyelesaikan problem ini dengan background atau latar belakang yang kita punya. Ya, kalau kita seorang marketing, artinya kita akan berpikir, oke, penjualan turun, mungkin budgetnya kurang. Atau mungkin campaign-nya salah. Atau mungkin campaign-nya kurang menarik atau kurang relevan. Akhirnya untuk bisa mencari solusi dari masalah tersebut, kita akan mencoba untuk mencari solusi-solusi yang di sekitar kita aja. Di sekitar background dan keyakinan kita atau belief system kita. Yaitu sebagai seorang marketing. Nah, padahal mungkin aja campaign-nya udah benar, kemudian budgetnya semua sudah benar, target market juga sudah benar. Tapi ternyata mungkin cara kita mendelivery produknya, itu delivery-nya lama sekali. Berarti kan masalahnya bukan di marketing. Mungkin aja masalah ada di divisi distribution. Ya, mungkin distribusinya kurang efektif, kemudian SOP-nya nggak jalan, atau bahkan mungkin dari produksinya, bukan dari distribution, tapi dari produksinya. Mungkin orang kecewa, kemudian orang kecewa akhirnya komplain, ya. Ketika komplain masukin ke sosial media dan akhirnya viral. Ketika viral, ya orang mungkin ketika mau beli produk kita kan dia akan cari-cari dulu di internet dan akhirnya lihat banyak komplain orang, akhirnya nggak jadi beli dan penjualan pun turun. Nah, ini yang sering kali terjadi ketika orang yang mungkin background-nya finance, ya, ketika penjualan lagi turun, kemudian omset jadi turun, pendapatan menurun, akhirnya dari finance udah perketat semuanya, budget marketing kita cut. Ya, kemudian yang nggak perlu kita cut semuanya dan akhirnya yang terjadi adalah worse, lebih parah. Ya, ketika budget turun, semua budget omset turun, revenue turun, semua budget di cut, akhirnya nggak bisa promosi dan ternyata makin jeblok lagi. Kenapa? Ya nggak salah sih, karena orang finance mencoba untuk solve the problem dari sudut pandang finance. Orang marketing juga sama, seringkali mereka asal aja campaign, ya, pakai influencer mahal, pasang di billboard dan lain-lain. Mereka tidak mempedulikan cash flow. Ya, mereka tidak berpikir bagaimana cara orang finance berpikir. Jadi entrepreneurs ini buat saya adalah bukan seorang spesialis, tapi seorang entrepreneurs harus menjadi seorang generalis. Ya, generalis adalah orang yang memang bisa berpikir 360 degree, berpikir dari setiap aspek. Jadi buat para entrepreneurs, salah satu skill, salah satu belief system, mindset yang harus teman-teman punya adalah think like a rocket scientist. Semoga bermanfaat.